Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri Dasrenda. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia ialah perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi di Indonesia. Demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama itu ada sistem free fight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. Dan yang kedua, sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial atau GBHN 1993. Selanjutnya ada juga ciri-ciri perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-Undang 1945, sistem perekonomian Pancasila tercermin dan dapat dilihat di dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan oleh dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintah. Meski setiap sistem ekonomi punya ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, namun ciri yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang keenam, setiap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Yang ketujuh, masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin dan diawasi oleh masyarakat. Selain dari ciri-ciri perekonomian Indonesia, juga ada penerapan sistem perekonomian Indonesia. Penerapan sistem perekonomian Indonesia dengan dasar penerapan sistem perekonomian Pancasila yang menjadi acuan dasar keseluruhan perekonomian negara. Berikut ini beberapa contoh adanya penerapannya ekonomi Indonesia, yaitu adanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, merujuk pada aturan dan undang-undang resmi negara yang mengatakan hal-hal yang dianggap penting serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Karenanya, negara memimpin peran penting dalam menciptakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua, adanya koperasi
Badan koperasi adalah salah satu bentuk implementasi dari sistem perekonomian Indonesia, yakni Pancasila. Setiap badan koperasi didirikan dengan tujuan usaha kolektif yang memakai dasar asas kekeluargaan. Adanya serikat pekerja. Serikat pekerja selain adanya BUMN dan juga koperasi, maka ada juga serikat pekerja yang diharapkan akan mampu minimalisir, memantau dan mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan atau eksploitasi dari sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia. Ada pula tujuan sistem ekonomi Indonesia. Merujuk pada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa tujuan bangsa adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan hal yang mendasari tujuan pembangunan sistem perekonomian Indonesia. Ini membuat secara umum tujuan ekonomi Indonesia mengikuti ide-ide dengan garis besar sebagai berikut: peningkatan pendapatan per kapita negara, perencanaan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup penduduk serta menyetarakannya, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan investasi, menurunkan angka kemiskinan, menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat, dan terakhir meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah ekonomi kreatif. Sejarah ekonomi kreatif ini dimulai dari seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan perkembangan pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Namun, pembabakan ekonomi kreatif diulas dari zaman modern, yaitu pada era pencerahan atau Enlightenment sebagai asal mula pemikiran dunia modern. Menurut definisi John Hawkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Selain itu juga ada menurut Harmaizer dalam buku Ekonomi Kreatif itu bisa juga menangkap peluang suatu usaha. Ada pula bidang-bidang yang terdapat di ekonomi kreatif. Yaitu pertama periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, dan fotografi, dan lain-lain. Contoh dari salah satu ekonomi kreatif yaitu di bidang fashion. Di bidang ini kita bisa berkarya atau mendesain baju yang menyesuaikan zamannya. Misalnya di zaman sekarang anak muda lebih menyukai dengan model baju yang simple tapi dengan elegan. Yang kedua itu ada bidang arsitektur. Di bidang ini kita juga bisa atau kita harus berpikir lebih keras untuk mengeluarkan ide-ide yang sangat kreatif supaya rumah atau gedung-gedung yang akan diperjualkan dapat menarik calon konsumen agar lebih laku lagi. Dan yang terakhir ada bidang video, film, dan fotografi. Di bidang ini juga tentunya kita dibutuhkan orang yang memiliki ide yang kreatif agar film, video, dan foto yang diedit jadi lebih bagus dan menarik perhatian orang-orang. Jika tidak memiliki suatu ide yang kreatif, maka video maupun film yang diedit hasilnya tidak akan bagus atau sangat monoton. Yang terakhir ialah kesimpulan mengenai penjelasan sistem ekonomi Indonesia. Dengan ini diharapkan Anda mengetahui bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini masih digunakan oleh masyarakat atau digunakan masyarakat untuk membantu kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan para UKM Indonesia yang menyerap sebagian besar tenaga manusia. Mungkin itu saja yang saya
dapat sampaikan mengenai sistem ekonomi Indonesia. Jika terkurang atau ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.